Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 8 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan belum diawasi oleh OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online langsung cair di pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kominfo, jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman,
teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu pinjaman bahagia uang online. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 100.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,0 bintang, lalu sudah mendapatkan 13.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru per 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman uang online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online, pinjaman bahagia ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Kita lanjut saja ke bawah. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online pinjaman bahagia ini belum berizin di OJK. Di sini saya akan menjelaskan kembali, untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Jumlah pinjaman uang hingga 5 juta rupiah. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, di bawahnya terdapat jumlah pinjaman maksimal yaitu sampai dengan 10 juta rupiah. Di sini kalian tidak boleh langsung percaya dengan aplikasi pinjaman uang online yang belum berizin di OJK, karena mereka bisa mencantumkan berapapun nominal limit pinjaman yang mereka tawarkan. Dan di atas kita bisa melihat bersama-sama ya teman-teman, terdapat nama dari Kemkominfo. Di sini saya sering sekali menemukan aplikasi pinjaman uang online yang belum berizin di OJK itu menempelkan nama Kemkominfo. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah benar dari nama Kemkominfo ini. Jadi yang betul itu adalah Kemenkominfo ya teman-teman, bukan Kemkominfo. Jadi seperti itu. Jadi bukan Kemkominfo ya teman-teman. Pinjaman sukses hanya 3 langkah saja. Di sini kalian bisa mengisi informasi identitas yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Hanya 3 langkah saja kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Dapat diandalkan, melindungi privasi pribadi. Di sini kalian tidak boleh langsung percaya ya teman-teman, karena aplikasi ini belum berizin di OJK. Dapat diandalkan suku bunga harian yaitu 0,03% saja. Di sini suku bunga hariannya cukup rendah ya teman-teman. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya apa yang mereka tawarkan untuk aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita langsung saja akan melihat tentang dari aplikasi pinjaman uang online ini. Di sini kita bisa melihat singkat saja, terdapat informasi produk pinjaman yaitu mulai dari Rp600.000 sampai dengan Rp8 juta dengan periode pinjaman yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Di bawahnya terdapat suku bunga yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini terdapat contoh perhitungan atau contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui juga terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja ke bawah. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini kalian harus minimal berusia 18 tahun. Dan sekarang kita akan melihat akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online yang sudah legal, resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat apa aja sih akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online ini. Akses yang diminta oleh aplikasi ini yaitu memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman uang online, pinjaman bahagia uang online. Di sini terdapat informasi kebijakan privasi.
Di sini kalian bisa membaca terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih konfirmasi. Nah teman-teman, ini adalah menu utama dari aplikasi pinjaman uang online Pinjaman Bahagia. Di sini kita bisa melihat ya, persetujuan cepat dana cair dalam waktu 24 jam saja. Di bawahnya terdapat limit pinjaman tertinggi yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dan terdapat tenor pembayaran mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Di sini kalian bisa menentukan terlebih dahulu. Dan syaratnya hanya KTP saja. Dan bunga maksimal terdapat di sini 19%. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman ini, kalian bisa mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian. Dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian pilih login lalu pilih pinjam segera. Dan selanjutnya terdapat informasi tips. Jika sudah dibaca, kalian bisa langsung pilih konfirmasi. Izinkan pinjaman bahagia melakukan dan mengelola panggilan telepon. Di sini kalian bisa pilih izinkan. Izinkan pinjaman bahagia mengambil gambar dan merekam video. Di sini kalian bisa pilih izinkan. Izinkan pinjaman bahagia mengakses lokasi perangkat ini. Di sini kalian bisa pilih izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Izinkan pinjaman bahagia mengakses foto, media, dan file di perangkat. Di sini kalian bisa langsung saja pilih izinkan. Dan di sini selanjutnya kalian bisa foto KTP bagian depan ya teman-teman. Pastinya tidak boleh miring, blur, ataupun terhalangi. Kalian sesuaikan dengan pencahayaan ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih tag. Dan di sini akan otomatis jika kalian sudah foto KTP bagian depan akan terisi otomatis nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, status pernikahan, pendidikan terakhir. Dan selanjutnya di bawah kalian bisa pilih tujuan pinjaman. Dan selanjutnya di sini terdapat 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi saja 2 nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, keluarga, ataupun teman kerja kalian. Kalian juga bisa cek kolom deskripsi video ini. Jika sudah, kalian bisa pilih ajukan. Dan selanjutnya di sini terdapat informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman online yang sudah resmi, legal, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman online yang sudah resmi, legal, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.